Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sila subscribe atau langgan video-video terbitan sertifikat kami. Terima kasih. Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, kerjakan sholat tasbih tiap-tiap hari. Bila berat dan engkau tidak mampu, kerjakan tiap minggu sekali. Bila tidak mampu 1 bulan sekali, pun apabila engkau berat, kerjakan 1 tahun sekali. Apabila 1 tahun sekali berat, maka kerjakan sekali dalam seumur hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bitta'atih wa jazarna an ma'siyatih, wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran biwahdaniyatih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin jamaah muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk hadir di dalam masjidnya yang tidak lain disolati, guna melaksanakan ibadah sholat yang tentunya kita kerjakan dengan cara berjamaah. Semoga masjid yang sekarang kita duduk di dalamnya ini kelak di hadapan Allah akan menjadi salah satu saksi bahwa kita selama hidup di dunia termasuk golongan orang-orang yang soleh dan solehah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang memasuki tahun baru yang dinamakan dengan tahun Hijriyah. Kemudian tahun Hijriyah ini dimulai dengan bulan Muharram. Pada pertemuan malam hari ini Ustadz akan membincangkan perihal tentang amaliyah bulan Muharram, atau amalan-amalan apa sahaja yang perlu kita kerjakan di bulan Muharram. Namun sebelum membahas perihal tentang amaliyah di bulan Muharram, di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, di dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjelaskan perihal tentang tahun Islam dinamakan dengan tahun Hijriyah. Itu sebab apa dinamakan Hijriyah? Kemudian bulan yang pertama dimulai dengan bulan Muharram, itu juga sebab apa dimulai dengan bulan Muharram? Ini diceritakan atau diterangkan dalam kitab Fathul Bari. Yang pertama, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perihal tentang tahun Hijriyah. Ini bermula ketika ada seorang gubernur. Gubernur itu mungkin kalau sekarang dinamakan dengan menteri besar. Ada seorang menteri besar yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Abu Musa Al-Ash'ari ini adalah seorang menteri besar yang hidup pada zaman Sayyidina Umar. Abu Musa Al-Ash'ari mengirimkan surat kepada Sayyidina Umar perihal tentang kerisauannya atau kesulitannya mengumpulkan surat-surat. Kenapa? Sebab surat-surat yang ada itu hanya ditulis tarikh dengan bulannya sahaja, tidak ditulis tahunnya, sehingga kesulitan nak mengumpulkan ini tahun surat ini tahun berapa ini kesulitan. Boleh paham ya ini ya? Akhirnya apa? Akhirnya Abu Musa Al-Ash'ari menceritakan dengan mengirimkan surat kepada Sayyidina Umar perihal tentang tahun. Kemudian Sayyidina Umar membentuk satu tim atau membentuk satu kelompok. Yang kelompok itu beranggotakan di antaranya kelompok itu beranggotakan yang pertama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang pertama
kemudian yang kedua Abdurrahman bin Auf, kemudian yang ketiga Utsman bin Affan, kemudian yang ketiga Zubair bin Awam. Yang keberapa ini? Yang pertama Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'id bin Abi Waqqas, kemudian yang keenam adalah Thalhah bin Ubaidillah. Keenam orang ini dibentuk oleh Sayyidina Umar untuk merumuskan tahun di dalam Islam. Sebagian daripada 6 orang ini memberikan cadangan bahwa tahun Islam itu dimulai ketika perang gajah. Pernah ingat ya yang namanya tahun gajah? Tahun gajah itu tahun gajah itu adalah peristiwa di mana Raja Abraha nak menghancurkan Ka'bah dengan tentara gajahnya. Kemudian ada sebagian daripada 6 orang ini mengusulkan atau mencadangkan bahwa bermulanya tahun Islam itu bermula ketika dilahirkannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cadangan yang ketiga, tahun Islam itu dimulai ketika hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah menuju kepada Madinah. Ternyata apa? Ternyata usulan yang ketiga ini atau cadangan yang ketiga ini dan cadangan yang ketiga ini dicadangkan oleh Sayyidina Ali, inilah yang diterima oleh Sayyidina Umar yang pada saat itu menjadi khalifah, yang menjadi pemimpin pada saat itu. Diterima bahwa tahun Islam dimulai ketika hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah menuju kepada Madinah. Karena hijrah itulah maka dinamai dengan tahun apa? Hijriyah. Nah, kalau filosofinya tahun Hijriyah sebagaimana diterangkan dalam khutbah Jumat, tahun Hijriyah adalah tahun perubahan membentuk diri kita yang dulunya kurang molek menjadi insani atau menjadi manusia yang molek, maka dinamakan dengan hijrah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, selepas disepakati bahwa tahun Islam itu dimulai hijrahnya baginda Nabi daripada Mekah menuju kepada Madinah, maka dinamai dengan tahun Hijriyah. Sekarang ada permasalahan, bulan apa yang dimulai atau bulan apa yang menjadi bulan pertama daripada tahun Hijriyah? Bulan apa? Ada sebagian sahabat mencadangkan bahwa bulan pertama di tahun Hijriyah itu adalah bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal itu dicadangkan oleh para sahabat. Kemudian kenapa termasuk Sayyidina Ali sendiri itu mencadangkan bahwa bulan pertama di dalam tahun Hijriyah adalah bulan Rabiul Awal. Alasannya kenapa? Alasannya bahwa baginda Nabi itu hijrah daripada Mekah menuju kepada Madinah itu pada bulan Rabiul Awal. Nah, namun ini tidak disepakati oleh oleh Sayyidina Umar. Ini tidak disepakati. Sayyidina Umar tidak menerima daripada cadangan ini. Sayyidina Umar menerima cadangan bahwa bulan pertama daripada tahun Hijriyah itu dimulai daripada bulan Muharram. Kenapa dimulai pada bulan Muharram? Betul baginda Nabi hijrahnya pada bulan Rabiul Awal, tetapi direncanakan hijrah atau permulaan hijrah itu tidak terus seketika selesai, itu tidak. Sikit para sahabat melaksanakan hijrah. Namun persiapan hijrah itu dimulai sejak bulan Muharram. Betul melaksanakan hijrahnya baginda Nabi pada bulan Rabiul Awal, tetapi perencanaan hijrah sendiri itu pada bulan Muharram. Sehingga apa? Bulan pertama daripada tahun Hijriyah itu dimulai pada bulan Muharram. Boleh paham ya ini ya? Nah, ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, perihal tentang bulan Muharram, di dalam ayat Al-Quranul Karim Allah sampaikan, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum
Inna iddatasyuhuri indallahi sena asyara syahra. Sungguh bilangan yang menjadi ketetapan Allah itu ada 12 bulan. Jadi bulan yang sudah Allah tetapkan terhadap diri kita ini ada 12 bulan. Yang ketetapan ini yauma khalaqas samawati wal ard, Allah tetapkan ketika diciptakannya langit dan bumi. Minha, di antara 12 bulan itu kata Allah, arba'atul hurum. Ada 4 yang 4 bulan itu dinamakan dengan hurum, artinya mulia. Daripada 12 bulan itu ada 4 yang 4 bulan itu dinamakan dengan bulan hurum atau bulan mulia. Dalam kitab-kitab para ulama itu dinamakan dengan ashhurul hurum, bulan yang mulia. Kenapa dinamakan dengan bulan yang mulia? Sebab di dalam bulan tersebut ada amalan-amalan yang apabila kita laksanakan Allah akan memberikan lipat ganda pahalanya. Dan apabila pada bulan-bulan tersebut yang Ashhurul Hurum kita melakukan maksiat, Allah pun juga akan ganda daripada maksiat yang kita kerjakan atau dosa yang kita kerjakan. Lalu 4 bulan yang Ashhurul Hurum itu apa? Yang pertama adalah daripada 12 bulan, yang pertama Ashhurul Hurum itu yang pertama adalah Dzulqa'dah, yang pertama. Yang kedua Dzulhijjah, yang kedua. Yang ketiga dinamakan bulan Muharram, dan yang keempat dinamakan dengan bulan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram serta bulan Rajab. Nah, Muharram ini termasuk daripada salah satu 4 bulan yang oleh Allah muliakan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu amalan-amalan apa yang perlu kita perbuat pada bulan Muharram ini? Karena bulan Muharram termasuk Ashhurul Hurum, mulia-mulianya bulan. Lalu amalan-amalan apa yang dianjurkan oleh para ulama untuk kita kerjakan di bulan Muharram ini? Para ulama menjelaskan di dalam salah satu nazamnya, para ulama menjelaskan di dalam salah satu nazam, yang nazam itu berbunyi fi yaumi asyura asyru tattasil biha isnatani walaha faslun nukil sum salli shal zur aliman ud waktahil ra'sul yatimim sah tasaddaq waghtasil wasi'alal ayadi wasi'alal ayali qallim dhufra wa suratal ikhlasi kul alfatasil. Saya jelaskan satu-satu. 12 amalan yang perlu kita kerjakan di bulan Muharram ini. Yang pertama, kata para ulama, yang pertama adalah melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Khasnya berupa sholat sunnah tasbih. Jadi pada bulan Muharram ini kita dianjurkan melaksanakan ibadah sholat sunnah tasbih. Biasanya sholat sunat tasbih ini dikerjakan pada tarikh 10 Muharram biasanya. Betul ya? 10 Muharram atau dinamakan dengan hari Asyura. Sini biasanya pernah ada satu, biasa kalau bulan Muharram itu banyak masjid itu biasanya buat bubur, namanya bubur apa namanya? Bubur Asyura. Bubur Asyura itu artinya apa? Bubur itu ya bubur, Asyura itu artinya 10. Dalam makna filosofinya, bubur yang dibuat dengan 10 bahan. Ada yang kata macam tuh, tapi ada yang kata bubur yang dibuat pada tarikh 10 Muharram. Jadi kalau orang kata kalau bubur Asyura ternyata bahannya kurang daripada 10, oh berarti tidak dinamakan bubur Asyura. Nah ini. Atau semisal buat bubur Asyura tapi buatnya pada tarikh 15 Muharram, ini berarti bukan bubur Asyura namanya, bubur 15 namanya. Sebab Asyura itu artinya 10. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang pertama melaksanakan sholat tasbih. Sholat tasbih ini boleh kita kerjakan baik waktu malam ataupun waktu siang. Lalu apa perbedaannya kalau dikerjakan waktu malam dan siang? Kalau malam, jadi sholat tasbih itu 4 rakaat boleh kita kerjakan di waktu malam ataupun siang. Perbezaannya kalau dikerjakan di waktu malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam kalau di waktu malam. Tapi kalau kita kerjakan di waktu siang 4 rakaat dengan 1 salaman. Boleh dikerjakan dengan berseorangan
atau dikerjakan dengan cara berjamaah, tidak mengapa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa dinamakan dengan sholat tasbih? Sebab memang di dalam bacaan sholat itu kita banyak-banyak membaca tasbih, yang apabila kita kumpulkan jumlah bacaan tasbih itu sebanyak berapa? 300 kali bacaan tasbih yang kita baca setiap gerakan-gerakan sholat kita. Umpama kita berdiri, umpama kita ruku, iktidal, sujud, bangun daripada sujud, kita membaca tasbih masing-masing sebanyak 10 kali. Kecuali ketika kita berdiri, kita baca tasbih sebanyak 15 kali. Kalau kita jumlahkan dalam setiap rakaat itu ada 75 kali kita membaca tasbih, 75 kali dikali 4, maka bermakna berapa? 300. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana bacaan tasbihnya? Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu dibaca 300 kali. Jadi setiap gerakan sholat kita 10 kecuali pada waktu berdiri kita baca 15 kali. Ustadz, ada tak bacaan tasbih yang kurang sikit ataupun yang pendek sikit dibandingkan dengan tadi? Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Pendek sikit lagi Ustadz, nampak panjang lagi. Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah, masih panjang Ustadz. Pendek lagi Ustadz. Subhanallahi walhamdulillah, pendek lagi Ustadz. Ini sholat tapi ditawar ceritanya nih. Pendek lagi, subhanallah, 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 tasbih namanya. Pendek lagi, udah tak ada yang paling pendek, itu udah yang paling pendek. Orang jamaah yang dirahmati oleh Allah, saya pernah sesekali itu diminta, Ustadz boleh tak kita nak sholat tasbih, Ustadz jadi imam qiyamul lail. Nanti di dalam qiyamul lail itu termasuk sholat tasbih, boleh. Itu ternyata hanya sekali saja saya dipanggil, selepasnya tidak dipanggil lagi. Saya tanya, kenapa tak panggil lagi Ustadz nak jadi imam? Ustadz kelamaan sholat tasbihnya. Kelamaan sholat tasbihnya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah sholat tasbih itu penting? Sangat penting. Sampai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kerjakan sholat tasbih tiap-tiap hari. Bila berat dan engkau tidak mampu, kerjakan tiap minggu sekali. Bila tidak mampu 1 bulan sekali, pun apabila engkau berat, kerjakan 1 tahun sekali. Apabila 1 tahun sekali berat, maka kerjakan sekali dalam seumur hidup. Menandakan apa? Pentingnya kita melaksanakan sholat tasbih. Jom para jamaah, kita laksanakan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian perkara yang kedua, para jamaah, amalan yang kedua yang perlu kita kerjakan di bulan Muharram adalah memperbanyak melaksanakan puasa sunnah. Khasnya nanti pada tarikh 9 dan tarikh 10 Muharram. Tarikh 9 itu dinamakan dengan hari Tasu'a, kemudian tarikh 10 dinamakan dengan hari Asyura. Tapi kita disunatkan untuk tiap-tiap hari melaksanakan puasa sunnah. Kenapa? Sebab ada satu riwayat, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang laki-laki di hadapan baginda Nabi, dan laki-laki ini pun bertanya, ayu siyami afdalu ba'da syahri Ramadan? Wahai baginda Nabi, puasa mana yang lebih utama selepas daripada puasa Ramadan? Puasa Ramadan tak perlu kita tanyakan keutamaannya, sebab puasa wajib. Wahai baginda Nabi, puasa mana yang lebih utama selepas daripada puasa Ramadan? Qala, maka menjawablah siapa baginda Nabi, syahrullahilladzi tad'unahu al-Muharram, bulan Allah yang mana kebanyakan orang menyebutnya dengan bulan Muharram. Nah ini, Masya Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dalam hadis yang lain,
Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sampaikan, man shoma yauma arafah kana lahu kafaratan sanataini. Sesiapa yang melaksanakan puasa Arafah, hari Arafah ini sudah lewat kemarin. Sesiapa yang melaksanakan puasa hari Arafah, maka kana lahu kafaratan sanataini, maka baginya dengan melaksanakan puasa Arafah tersebut akan menjadikan kafarah, pemadam daripada dosa selama sanataini, 2 tahun. Jadi sesiapa yang melaksanakan puasa hari Arafah, maka Allah akan padamkan dosanya selama 2 tahun yang lalu. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, wa man shoma yauman minal muharrami, dan sesiapa yang berpuasa 1 hari pada bulan Muharram, dan sesiapa yang berpuasa 1 hari daripada bulan Muharram, apa? Falahu bikulli yaumin salasuna yauman, maka baginya yang berpuasa 1 hari itu mendapati pahala umpama puasa salasuna yauman, umpama melakukan puasa 30 hari. Jadi puasa kita 1 hari umpama mendapati pahala puasa 30 hari. Masya Allah. Dan ini datangnya bukan tiap-tiap hari para jamaah, hanya ada pada bulan Muharram. Jom kalau boleh kita laksanakan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian dalam hadis yang lain, an Abi Qatadah, diriwayatkan daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi ditanya perihal tentang an syaumi yaumi Asyura, perihal tentang puasa hari Asyura. Tadi hari Asyura itu tarikh berapa? 10 Muharram. Sekarang tarikh berapa sekarang? 4 ya. 4 berarti kurang 6 hari lagi. Ini ingat-ingat. Baginda Nabi ditanya perihal tentang puasa hari Asyura atau 10 Muharram, faqala, maka menjawablah siapa baginda Nabi, yukafiru sanatal madiyata, puasa pada tarikh 10 Muharram atau yaumu Asyura itu boleh memadamkan dosa 1 tahun yang lalu. Subhanallah. Nah ini, jadi puasa 1 hari di bulan Muharram itu sama dengan puasa 30 hari pahalanya. Kemudian kita puasa 1 hari di tarikh 10 Muharram, itu pahalanya Allah akan berikan padam dosa kita selama 1 tahun yang pernah kita kerjakan atau yang lalu. Masya Allah. Jom diingat-ingat ini perihal tentang puasa di bulan Muharram. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga para jamaah, sebenarnya begini. Ini Ustadz pun tak ingat, sepatutnya pertemuan minggu yang lepas Ustadz ini sampaikan, tapi Ustadz tak ingat entah disampaikan apa tidak minggu yang lepas itu. Tapi ini sudah lewat, tapi tidak mengapalah, karena sudah lewat tapi tidak mengapa Ustadz sampaikan. Ingat-ingat sahaja ini. Ada satu amalan yang amalan ini diamalkan oleh para tok-tok guru. Amalan ini berupa apa? Amalan ini berupa menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali. Pertemuan yang minggu lepas Ustaz sampaikan tak ini? Tak ya? Masya Allah, ini sudah lewat ini. Ada keterangan sesiapa yang pada tarikh 1 Muharram. Sayang ini sudah lewat. Nah ini pada tarikh 1 Muharram, sesiapa yang menulis Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali pada tarikh 1 Muharram, kemudian menulisnya ini dalam keadaan punya wudu, menulisnya menghadap kiblat, dan ketika menulis dia tidak berbicara kepada yang lainnya sebelum dia selesai daripada menulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang sebanyak 13 kali. Tulisnya ya tentu di kertas. Maka sesiapa yang membawanya, Allah akan hindarkan daripada perkara-perkara yang dia tidak sukai. Nah ini gimana Pak? Boleh menjadi pusaka. Dan ini diamalkan oleh para tok-tok guru, itu diamalkan. Nah ini sayang, ini sudah lewat 3 hari lepas. Ya tidak mengapalah, ingat-ingat. Ini nanti 1 tahun yang akan datang. Nah ini menulis apa? Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 113 kali. Tapi para jamaah, tulisan Bismillahirrahmanirrahimnya
itu ada caranya. Tidak asal kita tulis, tidak. Caranya apa? Bismi itu ada mim ya. Mimnya itu harus ada lubang. Tidak boleh tidak ada lubang, harus ada lubang. Kemudian kalimat Allahi, lafdzul jalalah itu ada haknya juga harus ada lubang. Dan garisnya itu harus sambung. Harus sambung. Jadi kan kalimat Allah, nah haknya ini harus sambung. Apa namanya? Garisnya ini harus sambung. Kemudian Ar-Rahman, mimnya juga harus ada lubang. Ar-Rahim itu juga mimnya harus ada lubang. Nah ini. Kemudian haknya, kalau menulis hak itu ujung daripada hak itu, jadi hak kan gini. Nah gini. Itu tidak boleh sambung dengan garis yang ada di bawahnya. Nah itu menulis sebanyak 113 kali. Kemarin ada jamaah Ustadz, senang aja Ustadz tulis 113 kali, senang aja, sebentar aja tulis. Ternyata Pak, ternyata bila dia menulis, selepas menulis ini telepon saya, Ustadz ternyata berat, Ustadz berat macam mana? Banyak salahnya katanya. Tadi itu sebab biasa kita menuliskan macam tuh, Bismillah ya, punya gitu. Itu ada aturannya, ada aturannya. Diingat-ingat ya. Ini nanti 1 tahun yang akan datang lagi. Kira-kira masih ingat ketak ini kira-kira. Ini sayang udah lewat. Tapi tidak mengapa. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah itu dulu itu ya banyak. Ada orang yang tak boleh tulis Arab dengan molek, itu sampai sewa orang yang boleh tulis Arab dengan molek untuk menulis kalimat ini. Nanti dibelinya. Itu ya banyak yang macam itu. Sebab ini masyhur sekali di kalangan para tok-tok guru. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketiga yang perlu kita amalkan di bulan Muharram ini apa? Yang ketiga adalah mempererat silaturahim. Apa? Mempererat, tahu ya? Mempererat silaturahim. Mempererat silaturahim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Bujairimi, Syekh Sulaiman Al-Bujairimi beliau menyebutkan ada 10 kemanfaatan di dalam silaturahim. Silaturahim itu banyak kemanfaatannya. Kata Syekh Sulaiman ada 10. Di dalam kitab beliau menjelaskan apa saja 10 manfaat daripada silaturahim. Yang pertama kata Syekh Sulaiman akan mendapat ridho daripada Allah Ta'ala. Orang yang silaturahim, senantiasa silaturahim dengan kepada saudaranya, jiranya, maka akan mendapati ridho daripada Allah Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dulu itu ada satu kisah, Masya Allah. Ada satu kisah ini kisah nyata betul. Ada seorang pelajar, yang pelajar ini selesai sudah mengaji dekat pondoknya, lalu dia pun berpamitan untuk pulang kampung. Bila dia duduk dekat kampung, dia pun kerja bertani. Termasuk yang dia tanam ini pokok pisang. Ketika dia panen sebagai bentuk rasa syukurnya, dia pun berniat bila silaturahim nanti akan membawa daripada sebagian hasil panennya dihadiahkan untuk tok guru. Bawalah buah pisang kepada tok guru. Silaturahim dengan bawa buah pisang kepada tok guru. Bual, selesai sudah berpamitan, tok guru aku nak undur diri. Kata tok guru, tunggu dulu, aku nak bagi hadiah kepada engkau. Tok guru keluar bawa seekor kambing. Masya Allah, bawa buah pisang, balik bawa seekor kambing. Di tengah jalan jumpa dengan pelajar yang lain. Di tengah jalan dia ini jumpa dengan pelajar yang lain. Lalu ditanya, dari mana kambing ini engkau dapat? Maka pelajar ini bercerita, aku silaturahim kepada tok guru dengan membawa buah pisang, balik-balik dihadiahi seekor kambing, katanya. Dalam hati pelajar yang bertanya ini, seandainya saya pergi ke tok guru atau silaturahim kepada tok guru bawa seekor kambing, mungkin nanti balik akan dihadiahi seekor lembu. Ternyata Pak, betul. Ternyata pelajar ini silaturahim dengan membawa seekor kambing. Bila bual-bual dengan tok guru, tunggu dulu, jangan balik dulu, aku nak bagi hadiah kepada engkau. Ternyata Pak, bila tok guru ini keluar daripada rumah, ternyata Pak bawa buah pisang. Nah ini. Jadi tadi itu apa, pelajar bawa pisang, balik bawa
seekor kambing, ada pelajar yang lain karena nak mendapat lebih daripada tahu guru, silaturahim kepada tahu guru bawa kambing, ternyata balik dihadiahi buah pisang. Ini maknanya apa? Maknanya begini, kalau kita silaturahim kepada seseorang dengan membawa hadiah, umpamanya jangan harap-harap nak dapat hadiah kembali. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, Syekh Sulaiman Al-Bujairimi di dalam kitabnya beliau menjelaskan manfaat daripada silaturahim itu adalah boleh menjadikan bahagia daripada kerabatnya. Tentu kalau orang datang kepada kita, kita tentu bahagia. Alhamdulillah, umpama begini, alhamdulillah saya ini orang yang tidak ado mano, bukan orang kaya mano, tapi masih ada saudara yang datang kepadaku, bahagia. Terkadang ini minta maaf para jamaah, terkadang minta maaf sekali. Ada orang yang kata, kenapa saudara-saudara saya tak nak datang kepada saya? Sebab saya ini masih dalam keadaan miskin. Akhirnya apa? Banyak orang yang tak nak datang. Coba kita tengok nanti kalau ada orang kaya, banyak orang yang datang. Jangan sampai macam itu. Kemudian yang ketiga, Syekh Sulaiman mengatakan bahwa di dalam kitabnya, orang yang senantiasa silaturahim itu akan disenangi oleh para malaikat. Malaikat itu akan senang bila melihat kita nih senang bersilaturahim atau mudah-mudah bersilaturahim, itu malaikat akan senang melihat kita, bahagia melihat kita. Kemudian yang keempat, orang yang bersilaturahim ini akan menjadikan ingatan yang positif sebagai orang yang beriman. Apa maknanya? Orang yang bersilaturahim itu akan menjadikan ingatannya positif sebagai orang yang beriman. Kenapa? Sebab orang yang beriman dituntut untuk berbuat baik kepada saudaranya. Nah ini. Kemudian yang kelima, termasuk manfaat bersilaturahim, kata Syekh Sulaiman, akan menjadikan iblis itu tidak bahagia. Kenapa? Iblis itu menginginkan kita ini senantiasa bermusuhan, namun ternyata kita bersilaturahim. Orang yang senang bersilaturahim itu akan menjadikan orang itu jauh daripada permusuhan. Iblis akan benci terhadap kita. Kira-kira kita ini nak dibenci iblis kan nak disenangi iblis? Tentu nak dibenci iblis. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang keenam, orang yang senantiasa bersilaturahim itu akan menambah berkah daripada umur. Berkah daripada umur. Apa maknanya berkah daripada umur? Kita ini seringkali mendengar istilah berkah. Itu apa para jamaah? Berkah itu adalah sesuatu yang kita dapati daripada perkara yang baik, dan apa yang kita dapati itu keluarnya juga kita mendapat pahala. Itu namanya berkah. Kita dapat semisal harta berkah, macam mana? Kita dapati daripada perkara yang halal, perkara yang betul, dan keluarnya harta itu kita mendapat pahala. Maknanya harta berkah. Umur yang berkah macam mana? Allah berikan umur yang panjang, dengan umur itu kita semakin taat, namanya umur yang berkah. Keluarga yang berkah macam mana? Keluarga yang kita bina, kemudian daripada kita bina keluarga itu kita boleh mendapati pahala lebih. Itu maknanya keluarga yang berkah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ketujuh, kata Syekh Sulaiman, orang yang senantiasa bersilaturahim itu akan mendapat keberkahan rezeki. Jadi para jamaah, kalau semisal kita bersilaturahim di rumah seseorang umpamanya, lalu kemudian kita disediakan makanan atau minuman, dan pada saat itu ternyata kita tengah dalam keadaan puasa, maka macam mana moleknya, apa yang perlu kita perbuat? Jadi kita datang ke rumah jiran kita atau saudara kita, kemudian ternyata saudara kita sudah menyiapkan banyak makanan, sementara kita dalam keadaan puasa. Apa yang molek untuk kita kerjakan? Apakah kemudian kita mengatakan, oh minta maaf saya tak boleh makan sebab saya puasa? Bukan, justru malah kita diperbolehkan untuk terus makan. Boleh, malah itu yang lebih molek.
Kenapa? Sebab puasa itu ibadah yang hubungannya dengan diri kita sendiri. Tetapi kalau kita makan apa yang telah disediakan tadi, itu ibadah yang sifatnya bukan untuk kita sendiri, tetapi juga berhubungan dengan menyenangkan hati orang lain. Niat puasanya sudah dapat pahala karena sudah niat. Kemudian pahala yang kedua, kita menyenangkan hati orang yang telah menyediakan makanan terhadap kita. Islam itu indah, Masya Allah. Pak ini ya. Jadi kalau kita puasa, kemudian apa? Kita puasa tengah hari umpamanya, ada orang jemput kita makan atau kita datang ke rumah kawan kita disediakan makanan, makan saja tidak mengapa. Pahala puasanya dapat, membahagiakan orang yang telah membuat makanan juga dapat ganda. Nah ini, kalau kita lanjut puasa, hanya puasa saja yang kita dapat pahalanya. Nah ini, Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ini kalau puasa sunnah, kalau puasa wajib ya jangan. Ini nanti puasa Ramadan diajak masuk ke DO, jom. Jangan kalau puasa Ramadan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah. Kemudian yang ke-8, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang ke-8 termasuk fawaid bersilaturahim. Yang ke-8 itu adalah boleh menjadikan bahagia keluarga kita yang telah meninggal dunia. Jadi orang yang senantiasa bersilaturahim itu boleh menjadikan bahagia keluarga kita yang telah meninggal dunia, khasnya ayah dan atuknya. Kenapa? Sebab orang yang meninggal dunia ini akan menjadikan bahagia. Kenapa? Sebab ada salah satu daripada zuriyah atau keturunannya yang senantiasa masih berbuat baik. Nah ini, Masya Allah, luar biasa. Kemudian yang ke-9, orang yang senantiasa bersilaturahim itu akan menambah daripada muru'ah. Muru'ah itu apa? Kehormatan. Ada seumpamanya ada seorang pejabat atau pemimpin, yang pemimpin ini sama sekali tidak bersilaturahim kepada rakyatnya, mungkin rakyatnya akan berkata tidak perkara yang tidak molek. Tetapi kalau ada seorang pejabat yang senantiasa datang ke kampung-kampung, silaturahim kepada masyarakat banyaknya, wah insya Allah akan menjadikan tambah hormatnya atau muru'ah. Muru'ah itu maknanya kehormatan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ke-10, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ke-10, orang yang senantiasa bersilaturahim, kata Syekh Sulaiman, orang yang senantiasa bersilaturahim ketika meninggal dunia, dia akan tetap mendapat daripada pahala. Kenapa? Sebab kebaikannya akan diceritakan oleh orang yang masih hidup. Jadi orang yang baik dengan orang lain, senantiasa bersilaturahim, meskipun orang ini sudah meninggal dunia, dia nanti akan mendapati pahala. Pahala daripada mana? Kebaikan berupa silaturahim itu akan diceritakan oleh orang yang masih hidup. Oh, orang itu moleknya dulu masih hidup, moleknya senantiasa berbuat baik, senantiasa silaturahim. Daripada dibincangkan kebaikannya itu, dia mendapat pahala. Begitulah kata Syekh Sulaiman. Kemudian yang keempat secara singkat, kemudian yang keempat yang perlu kita kerjakan di bulan Muharram itu apa? At-tasadduq, yaitu bersedekah. Bersedekah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, bersedekah itu sangat dianjurkan sekali di bulan Muharram. Khasnya sedekah diberikan kepada siapa? Khasnya sedekah diberikan kepada anak-anak yatim. Maka ada satu keterangan bahwa bulan Muharram itu adalah bulannya anak yatim. Jadi ada keterangan itu macam itu para jamaah. Bulan Muharram itu adalah bulannya anak yatim. Kenapa? Sebab banyak orang dianjurkan untuk bersedekah kepada orang yang anak yatim, kepada anak yatim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kelima, para jamaah yang kelima yang dianjurkan atau amalan yang dianjurkan untuk kita kerjakan di bulan Muharram, khasnya pada 10 Muharram atau hari Asyura itu adalah membersihkan badan dengan cara mandi. Itu disunahkan. Jadi nanti pada tarikh 10 Muharram
disunatkan untuk membersihkan badan dengan cara mandi. Oh, biasanya mungkin kita mandi sekali, ya sudahlah, nanti pada tarikh 10 Muharram jangan hanya sekali. Ambil daripada kesunahan yang demikian ini. Kemudian yang keenam, kesunahan ataupun perkara yang dianjurkan untuk kita kerjakan di bulan Muharram adalah memakai celak mata. Apa namanya ini? Celak ya, celak. Itu dianjurkan. Khasnya pada tarikh 10 Muharram itu dianjurkan sekali. Ada hadisnya, tetapi hadisnya ini tingkatannya dhaif. Ada hadis yang menerangkan tentang ini tapi tingkatannya dhaif. Ustadz, apakah boleh kita beramal dengan hadis dhaif? Boleh, asalkan hadis itu tidak berkaitan dengan akidah. Kalau hanya berkaitan dengan fadailul a'mal, maka silahkan diamalkan hadis tersebut. Sebagaimana Imam An-Nawawi dalam pembukaan kitabnya yang bernama At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, beliau mengatakan yang demikian tadi itu. Hadis dhaif itu boleh diamalkan asalkan tidak berhubungan dengan akidah. Kemudian yang ketujuh, para jamaah, amalan yang ketujuh yang perlu kita kerjakan di bulan Muharram adalah banyak-banyak ziarah kepada para ulama. Ini banyak-banyak ziarah kepada para ulama. Ulama itu ya orang yang ahli ilmu dalam hal ilmu agama tentunya. Dulu itu Masya Allah para jamaah, dulu itu orang itu kalau nak dapati ilmu, dulu kalau nak dapati nasihat, dulu atau kita kalau nak dapat ilmu, nak dapat nasihat, itu ya datang ke rumah Tok Guru sehari 2 hari dengan membawa bekal, mengaji di hadapan Tok Guru, habis bekal balik ke rumah. Nanti bulan yang akan datang lagi ke rumah Tok Guru. Dulu macam tuh. Kalau sekarang kita nak dapat nasihat daripada Tok Guru kita kan cukup dengan apa? Cukup dengan WhatsApp. Tok Guru boleh datang tak ke masjid kami. Nah, itu pun terkadang Tok Gurunya datang, jamaahnya tak datang. Nah ini, ya Allah ya Karim, ini bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Jadi saya ini baru sahaja dapat ada seorang dokter yang bereksperimen. Ada seorang dokter yang bereksperimen ini berkenaan dengan menghafal Al-Qur'an. Jadi ada seorang dokter bereksperimen di mana umur orang itu kalau sudah umurnya tua itu biasanya banyak atau punya sifat yang namanya lupa. Apa ya kalau lupa itu? Nyahnyo. Nah ini nyahnyo ya, nyahnyo. Itu semua orang memungkinkan sekali akan punya yang sakit nyahnyo ini. Semua orang itu pasti, kata dokter ini. Tetapi bagi mereka yang hafal Al-Quran, itu penelitian betul. Itu hampir-hampir orang yang hafal Al-Quran atau pernah menghafalkan Al-Quran itu tidak ada penyakit yang demikian tadi itu. Kenapa? Sebab jaringan sel yang ada dalam otaknya itu penelitian betul. Kenapa? Jaringan sel otaknya orang yang pernah menghafalkan Al-Quran sekalipun seumpamanya dia tidak ingat, itu otaknya akan terus berusaha untuk mengingat apa yang pernah dia hafal. Masya Allah luar biasa. Dan saya juga belum pernah menjumpai ada orang yang hafal Al-Quran kemudian tua, lalu orang ini punya penyakit nyahnyo tadi, itu saya belum pernah menjumpai. Ternyata Masya Allah memang betul. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ke-8, para jamaah, yang disunatkan atau amaliyah yang disunatkan yang perlu kita kerjakan di bulan Muharram, yang ke-8 adalah menjenguk orang sakit atau ziarah kepada orang sakit. Jadi kalau ada orang sakit di bulan Muharram ini, itu boleh untuk kita ziarahi. Sebenarnya ya bukan hanya pada bulan Muharram, bulan-bulan yang lain pun juga boleh. Tetapi sangat-sangat dianjurkan sekali apabila di bulan Muharram ini kita kerjakan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ke-9, ini penting sekali yang ke-9. Tolong khasnya bagi perempuan yang hadir, ingat-ingat yang ke-9 ini. Bila perlu sediakan catatan tulis. Yang ke-9 ini apa? Yang ke-9 ini adalah menambah nafkah keluarga. Apa yang ke-9? Disunatkan untuk menambah nafkah keluarga.
Karena ada satu hadis, yang hadis itu berbunyi, man wasi'a ala iyalihi fi yaumi Asyura. Sesiapa yang melapangkan untuk keluarganya pada tarikh 10 Muharram. Maknanya melapangkan itu apa? Maknanya melapangkan itu maknanya begini. Kita ini yang suaminya semisal tak pernah ajak istri dan anaknya untuk pergi makan keluar, kemudian pada tarikh 10 Muharram itu dianjurkan untuk melapangkan untuk keluarganya. Mananya apa? Diajak untuk makan keluar, belikan baju, belikan makanan. Nah itu maknanya melapangkan. Biasanya kita berikan uang yang seumpama 100 Rm yang dinamakan dengan melapangkan. Mungkin kita lebihkan daripada uang 100 Rm itu, kita bagi 200 atau berapa. Itu namanya melapangkan. Maksud daripada kalimat ini, sesiapa yang melapangkan untuk keluarganya pada hari Asyura atau tarikh 10 bulan Muharram, tarikh 10 bulan Muharram, apa? Wasi'allahu alaihi fi sanatihi kulliha. Maka Allah akan melapangkan terhadap dirinya. Dirinya siapa? Orang yang berbuat tadi selama 1 tahun penuh. Subhanallah. Boleh paham ya ini ya? Jadi nanti pada tarikh 10 Muharram, sesiapa yang melapangkan untuk keluarganya, maka Allah akan melapangkan terhadap orang yang buat demikian tadi itu selama 1 tahun penuh. Yang demikian ini pernah sahabat Salman Al-Farisi, Sufyan As-Tsauri, itu pernah ada seorang sahabat Sufyan As-Tsauri mengatakan, inna qad jarabnahu fawajadnahu kadzalika. Sungguh aku telah mencobanya dan benar apa yang dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi di awal Ustadz kata, tolong ini yang perempuan kalau hadir diingat-ingat kalimat ini, catat bila perlu. Nanti kalau dekat-dekat 10 Muharram, hantar catatan itu kepada suaminya. Bang, ada hadis bang. Kira-kira maknanya apa ya bang? Nah ini pura-pura tidak tahu. Nah ini Ambo hari ini semenjak daripada tarikh 1 Muharram sampai sekarang itu sudah 2 kali dapat misik daripada istri saya perihal tentang ini. Ingat ya katanya. Faham dah, saya faham. Ya Allah ya Karim. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ke-10 yang disunatkan, yang kita amaliyah yang perlu kita kerjakan atau dianjurkan kita kerjakan di bulan Muharram adalah memotong anggota badan kita yang memang kena dipotong. Apa bahasanya? Memotong anggota badan kita yang memang perlu dipotong. Umpamanya memotong kuku. Kuku kalau panjang itu kan perlu dipotong. Kemudian apa? Memotong rambut, memotong bulu kemaluan umpamanya. Nah itu sangat dianjurkan sekali untuk kita kerjakan di bulan Muharram ini. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian yang ke-11, mengusap kepala anak yatim. Mengusap kepala anak yatim. Gimana mengusap kepala anak yatim itu? Ya ini mengusap. Nah ini mengusap kepala anak yatim. Itu sangat dianjurkan sekali, khasnya pada tarikh 10 Muharram. Ingat, pada tarikh 10 Muharram itu sangat dianjurkan sekali kita untuk mengusap kepala anak yatim. Anak yatim itu siapa? Anak yatim itu adalah orang yang sudah ditinggal mati oleh ayahnya. Ustadz, kalau saya ini usianya 50 tahun, ayah saya sudah mati, apakah saya boleh dikata anak yatim? Itu bukan anak yatim, orang tua yatim itu namanya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, yang dinamakan anak yatim ya tadi itu orang yang belum baligh, yang ditinggal mati oleh ayahnya. Maka sunnah untuk kita sapukan kepalanya nanti pada tarikh 10 Muharram. Kenapa? Sebab ada suatu hadis, yang hadis itu berbunyi macam ni, siapa sahaja yang mengusap kepala anak yatim dengan tangannya, dengan tangan kita sendiri, dengan tangannya di hari Asyura, maknanya tarikh 10 Muharram, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut 1 rambut 1 derajat kepadanya. 1 rambut 1 derajat. Ya cukup kita sapukan, jangan kemudian kita gini-gini kan marah nanti anak yatimnya. Nah ini cukup kita sapukan saja. Nah ini biasanya para jamaah
Biasanya Ambu ada istiqomah tiap-tiap tahun itu memang di rumah akan buat santunan untuk anak yatim di rumah itu setiap tahun pada tarikh 2 tahun itu 1 tahun 2 kali. Yang pertama di bulan Ramadan, kemudian yang kedua di bulan Muharram, tarikh 10 Muharram. Itu Ustaz selalu buat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang ke-12 yang terakhir, amalan apa yang perlu kita kerjakan di bulan Muharram ini? Dan ini amalan yang ke-12 ini khasnya kita kerjakan pada tarikh 10 Muharram. Apa amalan apa? Yaitu membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Wah Ustadz, yang ke-12 itu yang berat Ustadz. Nah ini baca surat Al-Ikhlas berapa? 1000 kali. Pada tarikh berapa? 10 Muharram. Nah ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah, ya tidak harus dengan sekali kita baca 1000 habis, tidak boleh. Kita paginya kita baca berapa? 100. Nanti siang sikit kita baca 200, terus sampai daripada malamnya sebelum maghrib kita baca sampai habis 1000 kali. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, cukup insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Al-afu minkum, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.